kita milenial bisa investasi apa? Kita kan pendapatan juga masih belum banyak gitu kan. Dan ya namanya investasi kadang-kadang eh, kita belum tahu seperti apa, dan banyak juga itu investasi investasi yang bohongin, yang bodong dan segala macam gitu. Jangan salah, milenial punya kesempatan untuk investasi. Investasi seperti apa? Simak terus, saksikan videonya di The Baskoro Channel di YouTube, dan dengerin juga di Spotify di The Baskoro Scale Up Podcast. Jangan lupa di subscribe dan simak terus sampai habis. Wah, hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, kali ini gue akan bahas tentang investasi ala milenial. Nah, investasi ala milenial, banyak banyak teman-teman milenial yang berpikir bahwa ya kita anak muda gitu loh, kita belum mikirin lah untuk investasi gitu kan. Investasi terkadang juga banyak yang bohong gitu, investasi bodong, investasi ya paling apa sih gitu kan, paling ya MLM atau apalah gitu kan investasi. Kita mah belum mikirin deh gitu kan. Nah, ada juga yang berpikiran bahwa ya investasi mah buat buat bokap-bokap gua aja deh yang kaya-kaya gitu kan, yang yang ada duitnya lah gitu kan. Nah, kali ini gua akan bahas tentang bagaimana cara investasi di usia muda, dan buat milenial investasi itu nggak mahal. Oke, simak terus ya. Nah, investasi itu bukan hanya sekedar kita mengeluarkan uang yang banyak untuk eh, membantu perusahaan atau membantu usaha orang lain untuk usahanya bisa lebih maju atau usahanya bisa bisa berkembang sehingga kita bisa dapat pendapatan dari investasi yang kita masukin gitu ya. Nah, investasi buat kita anak muda itu nggak sampai sejauh itu sih menurut gue, nggak sampai sejauh itu, karena investasi yang bisa kita lakukan itu ya ada beberapa investasi yang bisa kita lakuin, bukan hanya sekedar investasi yang besar-besar yang puluhan juta, ratusan juta, atau kita bisa bisa kerjasama dengan perusahaan besar, nggak sampai kayak gitu sih. Nah, banyak juga yang berpikir bahwa investasi mah buat orang-orang yang udah berduit lah, yang udah orang-orang udah sukses. Kalaupun milenial juga, ya milenialnya anak konglomerat gitu kan, yang duitnya aja juga mereka nggak ada serinya gitu kan. Jadi mereka bisa bisa apapun mereka lakukan buat buat menginvestasikan itu gitu, buat buat kita bicara investasi. Nah, teman-teman milenial jangan salah, milenial, teman-teman milenial ini menurut gue luar biasa. Mereka mereka orang-orang kreatif, mereka orang-orang yang punya talenta, mereka orang-orang yang dimana segala sesuatu yang dilakuinnya itu eh, bisa menghasilkan gitu ya. Nah, bicara investasi sendiri itu adalah sesuatu yang nilainya selalu naik gitu. Nah, namanya juga investasi, itu nilainya harus selalu naik. Bukan bukan gini, bukan kita membeli sebuah barang terus harganya turun. Itu bukan investasi namanya, ya. Yang namanya investasi adalah sesuatu yang nilainya selalu naik, setiap tahun naik, per bulan, per tahun, per 2 tahun, per 5 tahun, itu pasti akan naik gitu ya. Dan banyak yang bisa teman-teman milenial lakuin untuk melakukan investasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah punya investasi dari sekarang, itu efeknya akan eh, buat milenial ini, buat teman-teman milenial ini nanti akan merasakan suatu hal yang lumayan gitu. Contohnya gini, gue pernah, gue dulu sebelum sebelum gue nikah ya, sebelum gue nikah, gue menginvestasikan menginvestasikan
uang gue ini, yang gue dapat ini, ke sesuatu yang menurut gue ini bakal naik nih. Barang ini pasti akan naik, dan suatu saat gue bisa nikmatin ini gitu ya. Nah, akhirnya dengan investasi gue itu, ketika gue nikah, akhirnya habis nikah sempat 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 drop juga ekonomi gue. Nah, investasi gue ini yang jadi modal untuk gue hidup. Investasi gue ini yang buat gue bisa bertahan hidup dari investasi gue gitu. Nah, apa saja investasinya nanti gue akan jelasin lebih lanjut. Nah, jangan berpikir dulu bahwa kita harus mempunyai investasi yang mahal. Kita harus mempunyai investasi yang besar. Kita mempunyai investasi yang nilainya bisa di awalnya aja udah besar gitu. Nah, jangan jangan berpikir itu dulu. Kalau kalau teman-teman berpikir itu, yang terjadi adalah teman-teman gak akan investasi sama sekali. Tidak akan investasi pasti. Karena nilainya yang besar. Ya. Kita nggak perlu investasi di nominal yang besar. Ya. Kita nggak perlu investasi di nominal yang besar. Kalau bisa investasi di nominal yang kecil, dengan kita simpan, akhirnya nilai-nilai ini yang akan bertambah sendiri gitu. Nilai-nilainya bertambah sendiri. Si nilai investasinya ini bertambah sendiri. Nah, itu yang namanya investasi gitu. Jadi di mana kita punya sebuah atau sesuatu yang nilainya terus bertambah, terus berkembang, dan akhirnya kita bisa bisa menikmati hasil-hasil itu gitu. Hasil-hasil investasi kita itu. Nah, banyak juga investasi investasi kita nggak bicara investasi bodong lah ya. Ya, buat gue investasi bodong itu sebenarnya bukan investasi, itu sebenarnya penipuan sebenarnya. Itu bukan investasi, itu penipuan. Ya. Nah, investasi apa aja sih yang bisa kita milenial lakukan gitu ya. Nah, ketika teman-teman punya uang hanya ratusan ribu, tidak jutaan, bisa nggak berinvestasi? Bisa. Jawabannya bisa banget. Bukan cuma bisa aja, tapi bisa banget. Oke. Nah, investasinya apa aja? Apa aja investasi yang bisa kita lakuin sebagai sebagai milenial nih ya. Nah, gue akan sebutin beberapa investasi yang bisa membuat ini eh, dilakukan oleh milenial. Yang pertama, investasinya adalah emas, ya. Mungkin dari dulu juga yang namanya investasi, wah investasi emas mah udah pasti deh tuh. Jangan salah, emasnya jangan emas perhiasan, ya. Emas perhiasan bukan investasi. Emas perhiasan bukan investasi. Emas emas perhiasan bisa turun dan harganya bisa bisa jelek, gitu ya. Nah, kalau mau ya, kalau mau jangan emas perhiasan, emas batangan. Nah, emas-emas logam mulia batangan itu. Nah, teman-teman punya uang ratusan ribu, bisa nggak buat investasi? Bisa. Sekarang emas batangan itu ada yang 1 gram, harganya cuma sekitar 700 ribu kalau nggak salah per hari ini ya. Sekitar segitu. Masih di bawah 1 juta ya. Jadi misalkan kita punya uang 700 ribu, beli aja dulu 1 gram. Beli aja dulu 1 gram. Nggak jadi masalah. Kumpulin. Nah, caranya ada lagi. Cara main emas ada lagi. Selain kita beli barang fisiknya, itu biasanya belinya di Antam, Aneka Tambang, atau di online juga sekarang banyak. Kalau teman-teman percaya di online, karena teman-teman pakai marketplace aja biar ada rekening bersamanya. Nah, atau teman beli emas secara digital. Emas digital. Apa sih emas digital? Nah, emas digital itu adalah kita, nah yang ada itu kalau nggak salah Pegadaian. Pegadaian tuh dia punya emas digital. Jadi kita kumpulin emasnya, kita bayar
kita dapat berapa gram, jadi bentuknya kayak kita nabung di mana, di bank gitu, ada bukunya namanya buku emas. Nah, buku emas ini kita bisa bisa jadikan ini emas fisik, atau kita bisa ambil uangnya doang seharga emas gitu. Jadi nah itu jadi yang jadi pertimbangan investasi itu bisa di situ. Nah, ratusan ribu bisa jadi investasi, bisa. Emas itu setiap tahun akan naik. Emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Emas perhiasan menurut gua bukan investasi. Tidak recommended lah buat gua kalau emas perhiasan. Oke. Itu tadi yang pertama. Yang pertama adalah emas, ya. Yang kedua, kalau teman-teman punya uang jutaan. Nah, teman-teman suka otomotif juga misalkan. Teman-teman bisa investasi ke kendaraan. Kendaraan seperti apa? Motor, Vario, atau motor Jepang, motor motor apa? Bukan, motor klasik. Teman-teman cari motor klasik. Teman-teman tahu dulu yang namanya RX King ya, yang namanya RX King itu harganya cuma berapa sih? 3-4 juta ya. Nah, sekarang RX King, buset, ada yang original tembus 100 juta. Itu investasi, Bro. Itu investasi. Kalau teman-teman suka otomotif, cari kendaraan-kendaraan klasik yang memang eh, kendaraan rare, atau teman-teman cari bahan restorasi, itu buat jadi investasi ya. Jadi kendaraan klasik itu bisa buat investasi, jadi harganya bisa naik. Kan tadi gue bilang, yang namanya investasi itu sesuatu yang harganya selalu naik, nominalnya angkanya selalu naik gitu. Jadi investasi itu macam-macam. Nah, pertama tadi adalah emas, logam mulia. Yang kedua, kendaraan klasik, ya kan. Yang ketiga teman-teman bisa investasi rumah. Wah, gue nggak punya duit buat beli rumah ratusan juta gitu kan. Iya, yeah, oke gitu loh. Tapi kan eh, dengan lo menyicil, dengan lo mengkredit, itu kan juga bisa gitu. Apalagi, wah, nggak mau kredit riba, ada caranya, ada cara lainnya. Mengkredit tanpa riba ada. Jadi kita bisa lakukan itu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan untuk mengkredit rumah, atau yang keempat adalah tanah. Tanah juga bisa, itu buat investasi. Tanah bisa buat investasi ya. Udah 4, jadi antara rumah atau tanah silakan aja. Jadi bisa bisa kita kredit kok, bisa kita ajukan untuk kredit. Nah, bicara rumah atau tanah atau kafling ya, itu bisa bisa ada beberapa eh, developer, ada beberapa developer yang memang mereka menggencarkan anti riba. Jadi kita bisa 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 kredit tanpa riba, akhirnya kita punya aset gitu. Ada perumahan, ada rumah, atau ada kafling tanah gitu ya. Gue ada kenal juga beberapa teman yang developer, dia main anti riba, jadi memang memang konsepnya anti riba dan kekeluargaan banget deh pokoknya gitu. Jadi teman-teman milenial juga bisa untuk eh, belajar investasi rumah atau tanah gitu. Jadi investasi itu banyak hal. Dari hanya cuman kita punya uang ratusan ribu, bisa nggak investasi? Bisa. Kita punya uang jutaan, bisa nggak investasi? Lebih bisa. Kita punya uang ratusan juta, bisa nggak investasi? Lebih bisa lagi. Lebih bisa lagi. Jadi eh, teman-teman milenial sekarang jangan cuma berpikir bahwa investasi itu hanya dilakukan oleh orang-orang sukses, orang-orang yang udah punya duit, dan orang-orang yang memang mereka bekerjaannya mengerjakan uang mereka gitu kan. Tapi gimana kita sebagai milenial ini, kita juga tetap bisa berinvestasi. Nah, tinggal pilih aja yang enaknya teman-teman aja, yang cocoknya teman-teman aja, antara emas logam mulia ya, kendaraan klasik ya, rumah, atau tanah. Silakan teman-teman
pilih aja kalau teman-teman sudah mulai melirik-lirik investasi. Dan semoga investasi kita berguna untuk kita selanjutnya, dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.